warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini, saya akan membahas teori ekonomi mikro dengan materi keseimbangan pasar. Langsung saja kita masuk kepada penjelasannya sebagai berikut. Pada keseimbangan pasar, nanti akan kita bahas tentang pengertian keseimbangan pasar itu sendiri. Yang kedua, menentukan keseimbangan pasar melalui harga. Yang ketiga, pengendalian harga. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Berikut ini hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadinya sebuah keseimbangan. 1. Penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. Kedua, stok barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Kondisi keseimbangan pasar ini, jika dinyatakan secara matematis dan grafis, akan menjadi berikut ini, di mana permintaan disebut demand dan penawaran disebut supply. Qd sama dengan Qs dan Q sama dengan Qe, Pd sama dengan Ps sama dengan Pe. Maka yang disebut dengan kurva keseimbangan pasar adalah seperti berikut ini, di mana titik puncak berada di P dan titik bawah disebut Q. Titik potong antara Pe dan Ke disebut titik E. Sedangkan titik garis dari kiri bawah ke kanan atas disebut garis S. Sedangkan di garis kiri atas ke kanan bawah disebut garis D. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan Qd akan sama dengan kuantitas penawaran Qs, atau terbentuk kuantitas keseimbangan Qe. Harga yang diminta Pd pun akan sama dengan harga yang ditawarkan Ps, sehingga terbentuk harga keseimbangan Pe. Secara grafis, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran atau titik E atau titik equilibrium, di mana titik E berada antara titik Pe dan Qe, atau bisa juga disebut dengan titik potong keseimbangan atau titik equilibrium. Masuk kepada contoh. Pada contoh kali ini, saya akan mengambil sampel tukang bakso. Pada contoh kasus tukang bakso, dapat dilihat dalam skedul atau tabel permintaan dan penawaran bahwa harga keseimbangan adalah 16.000 dan kuantitas keseimbangan adalah 160 mangkok. Dan maka terjadilah keseimbangan pasar. Sedangkan apabila harga per mangkok 12.000 dan jumlah yang diminta 120, sedangkan jumlah yang ditawarkan 200, maka terjadi kelebihan penawaran. Dan juga apabila harga per mangkok 20.000 dan jumlah yang diminta 200, sedangkan jumlah yang ditawarkan 120, maka terjadi kelebihan permintaan. Dengan demikian, bentuk kurva keseimbangan pasar bakso adalah seperti berikut ini, di mana titik potong 16.000 dan 160 terjadi keseimbangan. Untuk mencapai sebuah keseimbangan pasar, harus ada yang dilakukan. Biasanya pemerintah mengintervensi dengan beberapa kebijakan agar keseimbangan pasar selalu terjaga, yaitu disebut dengan pengendalian harga. Tujuan dari pengendalian harga adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Untuk bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga, price floor, dan harga maksimum price ceiling.
Saya akan menjelaskan tentang apa itu threshold atau harga terendah, harga dasar, dan harga tertinggi. Kebijakan harga dasar atau harga terendah atau threshold ini dilakukan pemerintah pada saat adanya barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah, yang mana dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Untuk membantu mengurangi kerugian, maka pemerintah menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut. Tetapi, pemerintah tetap akan menetapkan harga di atas harga terendah itu. Karena kebijakan ini, biasanya penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak, sehingga akan ada kelebihan penawaran atau excess supply. Kalau sudah ada kelebihan seperti ini, pemerintah tentunya akan membeli kelebihannya dan disimpan untuk dijual di kemudian hari. Yang kedua disebut dengan harga tertinggi atau harga maksimum atau price ceiling. Dalam menuai harga keseimbangan pasar, pemerintah akan menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih terjangkau untuk dibeli oleh konsumen. Harga tertinggi merupakan patokan harga tertinggi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga tersebut, namun tidak boleh melebihi harga tertinggi. Ketika kebijakan ini dilakukan, maka akan terjadi kelebihan permintaan, sehingga akan terjadi kekurangan pasokan barang atau kelangkaan atau shortage. Cara termudah dalam menangani dan menjaga ketersediaan adalah dengan melakukan impor barang atau mendorong peningkatan produksi. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang materi keseimbangan pasar. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman memiliki kritik dan saran, dipersilahkan ditulis di kolom komentar, agar saya dapat mengetahui kesalahan saya dan kritik dari teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.